Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Freti, saya Reni Nurfanisa, saya Najwa Asila Husain, saya Muhammad Nur Syahwa, saya Aisyah Nisa, saya Nur Ramadhani, saya Dina Lestari, dan saya Vena Forninski. Saya Lodi Alif. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai elektrolisis. Elektrolisis sama dengan elektrokimia, kebalikan dari sel volta. Elektrolisis adalah proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sel elektrolisis terjadi reaksi redoks yang tidak spontan terjadi pada bagian elektroda. reaksi oksidasi terjadi pada anoda, sedangkan reaksi reduksi terjadi pada katoda. Dalam sel elektrolisis ini, katoda bertindak sebagai kutub negatif, sedangkan anoda bertindak sebagai kutub positif. Elektroda yang digunakan dalam praktikum ini yaitu 2 buah pensil yang kemudian dihubungkan dengan baterai. Pertama-tama kita tuangkan air ke dalam gelas kaca. Kemudian masukkan garam ke dalam air. Aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan styrofoam ke dalam botol. Kemudian, tancapkan kedua pensil ke dalam styrofoam. Jepitkan penjepit buaya ke salah satu sisi baterai dan salah satu sisi pensil. Bukan kau kakak. Telah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil. dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini adalah proses di mana arus listrik bisa mengurangi larutan elektrolisis, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Dihubungkan dengan kabel berwarna merah bermuatan positif, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif. Elektrolisis ini memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit. Saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu, arus listriknya berasal dari baterai, sedangkan larutan elektrolitnya berasal dari garam. Masih bisa terbentuk gelembung pada kedua ujung pensil. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan garam atau NaCl dan air atau H2O, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menghasilkan Cl2 dan 2 elektron. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi elektron diatomik, CO2, atau yang biasa disebut sebagai gas klorin. Gelembung-gelembung yang terdapat pada anoda adalah gelembung gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna yang ada pada gas klorin adalah berwarna abu-abu.
Lalu katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+, kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan persamaan reaksinya 2H+ dan 2 elektron yang menghasilkan H+. Ion H+ ini menerima elektron dari katoda. Maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut dengan gas hidrogen. Jadi gelembung-gelembung yang terdapat dalam katoda adalah gelembung gas H2 atau hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam tabung reaksi dan kemudian didekatkan pada sumber api, maka akan terdengar bunyi pluk. Sementara itu, masih tersisa ion NH+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Simpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen dan gas klorin yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.